Bab 2951. Keturunan keluarga Mai mengandalkan kompas ini untuk bercita-cita menjadi ahli Feng Shui. Jika kompas ini hilang, kemampuan keluarga Mai untuk menonton Feng Shui akan sangat berkurang di masa depan. Jadi dia buru-buru berkata kepada Dan, "Kakek, ayo panggil polisi." Dan mengangguk berulang kali dan berseru, "Ya, panggil polisi. Percepat." Saat ini, Ishak turun tangan dan berkata, "Jangan terlalu gugup, kalian berdua, saya sudah melapor ke polisi." Kakek dan cucu menoleh untuk melihat ke arah pengunjung, dan melihat bahwa pihak lain mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Dia tampak seperti orang biasa, jadi Dan bertanya, "Tuan ini, saya ingin tahu siapa Anda." Ishak buru-buru berkata, "Oh, aku lupa memperkenalkanmu, temanku berikutnya, Ishak, adalah manajer umum Shangri-La Hotel." Saat dia berkata, dia berbicara dengan ekspresi malu. "Saya, sebagai manajer hotel, sangat menyesal dan malu atas kejadian seperti itu. Ketika saya mengetahui tentang perampokan itu, saya bergegas secepat mungkin, dan saya datang ke sini. Orang-orang sudah menelepon polisi di jalan, dan saya yakin polisi akan segera datang." Ketika Mike mendengar bahwa Ishak telah menelepon polisi, dia menyerah untuk memanggil polisi itu sendiri. Pada saat ini, Dan bertanya dengan sedikit amarah, "Tuan Ishak, hotel Anda adalah jaringan yang terkenal di dunia, dan saya pernah menginap di hotel Anda di seluruh dunia sekali atau dua kali. Dimanapun saya menginap di hotel Shangri-La manapun di masa lalu, keamanan dan layanannya sangat baik. Tidak pernah ada kasus kehilangan sesuatu. Bahkan tip pelayan tidak konvensional. Jika saya meninggalkan uang tunai di tempat tidur, ini tidak akan bergerak kemana-mana. Tapi, ini hotelmu sendiri, tempat insiden perampokan akan terjadi. Dan bahkan salah satu pusaka keluarga saya yang paling berharga telah dicuri. Ini terlalu banyak." Ishak tersenyum canggung dan buru-buru meminta maaf, "Oh, Tuan Dan, saya sangat menyesal, dan saya juga terkejut bahwa hal seperti ini akan terjadi di hotel kami. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya sejak pembukaan hotel kami." Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mr. Dan, apakah harta pusaka keluargamu sangat berharga? Mungkinkah seseorang mengikuti harta pusaka keluarga Anda untuk mencurinya?" Tendangan Ishak langsung menendang bola ke kaki Dan. Inilah yang diajarkan Charlie padanya. Bab 2952. Dalam kata-kata Charlie, trik ini disebut mengembalikan masalah. "Apakah Anda datang untuk menanyai saya?" "Oke, kalau begitu saya akan langsung menanyai Anda secara terbalik. Anda menuduh saya memiliki keamanan yang buruk di sini, dan saya akan mengatakan secara samar bahwa Anda mungkin telah menjadi sasaran orang lain. Adapun siapa yang mengincar Anda memiliki hantu di hati Anda dan pikirkan sendiri." Dan yang menarik adalah meskipun dia mencuri sesuatu dari kamar Dan, Ishak mengambil video langsung ponsel untuk menunjukkan Charlie, dan Charlie memilih kompas. "Sangat." Dan segera dihentikan oleh pertanyaan retoris Ishak. Dia juga menganggap hal ini sangat aneh. "Mengapa Anda mencurinya sendiri? Mengapa Anda mencuri kompas dari keluarga Anda sendiri? Jika Anda bukan orang yang berpengetahuan luas, Anda pasti akan memilih untuk mengambil uang tunai. Siapa yang akan mengambil kompas tua yang tidak melihat usia dan nilainya?" Memikirkan hal ini, orang pertama yang dipikirkan dan ternyata adalah Kari. Apakah dia bertanya-tanya apakah Kari diam-diam mencuri kompas leluhurnya? Awalnya Kari tidak pandai misteri Feng Shui. Mungkin itu untuk menutupi kekurangan di area ini, jadi dia mengarahkan pandangannya pada kompas leluhurnya sendiri. Memikirkan hal ini, dan tidak berani untuk langsung menanyai Kari, sehingga ia hanya bisa menaruh harapan pada polisi, maka ia buru-buru bertanya kepada Ishak, "Mungkin, berapa lama polisi akan sampai di sana?" Ishak memeriksa waktu dan berkata, "Kurasa ini akan memakan waktu hingga 3 menit. Anda bisa menunggu lebih lama." "Baik." Dan hanya bisa mengangguk dan setuju. Bab 2953. 3 menit kemudian, seorang pemuda dengan sikap yang luar biasa masuk ke kamarnya. Orang ini adalah Charlie yang baru saja tiba di Shangri-La. Charlie melangkah masuk, melihat sekeliling ruangan sebentar, lalu memfokuskan pandangannya pada Dan bertanya, "Apakah ini Tuan Dan Mai?" Melihat alis Charlie penuh dengan semangat heroik, Dan mengira itu adalah petugas polisi berpakaian preman penegak hukum, jadi dia buru-buru berkata, "Halo petugas polisi, ini Dan.
saya memiliki sesuatu yang sangat penting yang telah dicuri. Charlie mengangguk, dan berkata kepada Ishak dan staf lain di sekitarnya, saya ingin mengamati tempat kejadian, dan orang lain yang relevan akan keluar lebih dulu. Ishak berpura-pura tidak mengenalnya, dan buru-buru berkata, oke. Setelah berbicara, dia memerintahkan staf lain dan meninggalkan ruangan bersama-sama, dan menutup pintu sebelum pergi. Di dalam kamar, hanya tersisa Charlie, dan cucunya. Melihat Ishak menutup pintu, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Charlie, petugas polisi, apakah Anda satu-satunya di polisi Anda kali ini? Charlie memandang dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi agak muram, karena tidak ada orang luar, maka saya akan membuka jendela atap untuk berbicara. Saya bukan petugas polisi. Saya mencari Anda karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Coba lihat. Dan tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya dengan sangat waspada, apakah Anda bukan petugas polisi? Lalu siapa kamu? Apakah kompas saya bersamamu? Charlie berkata dengan dingin, masih peduli dengan kompasmu. Saya beritahu, pertanyaan berikutnya yang akan saya ajukan, sebaiknya Anda menjawab dengan jujur, jika tidak jangan bicara tentang kompas, bahkan hidup Anda akan tetap di tangan saya. Ketika Mike di samping mendengar ini, dia langsung memarahi, saya tidak peduli siapa kamu, tapi tolong perhatikan kata-katamu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Charlie melirik ke arah Mike, dan mengarahkan satu jari tepat ke dahinya. Bab 2954. Segera setelah itu, jejak energi spiritual langsung memblokir sistem saraf pusatnya. Mike bahkan tidak sempat bersenandung dan langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Seluruh orang seperti paraplegia tinggi, tidak bisa bergerak bahkan sedetik pun. Ekspresi Mike ketakutan, dia ingin berbicara, tetapi dia merasa dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Charlie tidak repot-repot untuk memperhatikannya, tetapi menatap pria tua dan yang ketakutan, dan berkata dengan dingin. Tuan Dan, saya tahu detail Anda dan tujuan kedatangan Anda ke Arrows Hill. Saya bahkan tahu bahwa Anda berada di pemakaman Gunung Phoenix tadi malam. Pria bernama Kari yang kau temui di sana, jadi sebaiknya kau tidak mempermainkanku, jika tidak, aku akan membiarkan kalian berdua tinggal bersama di pemakaman Gunung Phoenix besok. Kata-kata Charlie membuat seluruh tubuh dan tersambar petir. Tadi, dengan satu jari, Charlie langsung mengarahkan Mike ke mayat hidup, yang telah mengguncang dan sepenuhnya. Kekuatan yang ditunjukkan Charlie barusan jauh melampaui kemampuannya untuk dibandingkan. Sekarang, Charlie mengungkapkan detailnya, dan pertemuannya dengan Kari tadi malam, membuat Dan sangat gugup. Dia menatap Charlie dengan sangat gugup, dan bertanya, siapa kamu di bumi? Charlie mencibir, nama belakang saya Wade, dan nama saya Charlie. Dan berseru, aku dan kamu tidak pernah saling kenal, mengapa kamu diam-diam menyelidiki dan mengikuti aku serta mencuri kompas keluarga saya? Charlie bertanya balik padanya, kamu adalah Feng Shui yang berusia lebih dari 100 tahun. Karena Anda telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan Anda tidak berada di Amerika Serikat untuk merawat orang lanjut usia di usia lanjut, apa yang ingin Anda lakukan di Cina? Anda juga bercampur dengan binatang berdosa seperti Kari. Apa kau tidak takut menghancurkan reputasi dan tanda tangan keluarga Maemu selama hampir 1000 tahun? Ekspresi dan sedikit malu, dan dia tergagap. Aku tidak bergaul dengan Kari. Tangan saya tidak pernah berlumuran darah. Bab 2955. Charlie bertanya lagi, lalu mengapa Anda pergi menemuinya di pemakaman Gunung Phoenix tadi malam? Selain itu, pernahkah Anda melihat satpam yang meninggal di pemakaman Gunung Phoenix? Apakah kematiannya ada hubungannya dengan Anda? Dan berseru, alasan mengapa saya pergi menemuinya adalah karena dia meminta saya untuk menemuinya di sana untuk mendiskusikan sesuatu. Saya tidak ingin memiliki musuh dengannya, jadi saya pergi menghadapinya. Adapun satpamnya, sesampainya di sana, dia udah meninggal. Ya, tentu saja tidak ada hubungannya dengan saya. Charlie menatapnya, dan bertanya, sebenarnya apa yang harus dia diskusikan denganmu? Dan berkata dengan dingin, ini urusan pribadiku dengannya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Charlie mencibir, orang tua, masuk akal bahwa orang sepertimu tidak boleh terlalu keras kepala. Saya hanya berpikir Anda sudah tua, jadi saya tidak ingin merepotkan Anda, tetapi jika Anda ingin mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, saya bisa katakan Anda dipersilakan.
Dan merasa sedikit bingung, tetapi dia dengan tegas berkata, kamu sangat tidak masuk akal. Saya tidak punya keluhan dengan Anda. Siapa yang saya temui, apa yang saya bicarakan? Apa hubungannya dengan Anda? Charlie berkata dengan tidak sabar, jangan selingkuh di sini. Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Jika Anda tidak menjelaskan urusan Kari dengan jelas dan memberitahu saya tren spesifiknya, jangan salahkan saya karena tidak menghormati Anda di usia tua ini. Dan mendengus, kamu bukan lembaga penegak hukum, jadi tentu saja aku tidak akan memberitahumu. Tidak akan memberitahuku? Charlie mendengus, tegas. Karena Anda telah melihatnya kemarin, Anda tahu bahwa cacing guk kelahirannya bergantung pada otak manusia untuk makan. Jika saya menangkapnya sehari sebelumnya, dia mungkin dicegah membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah. Jika Anda tidak mengatakan kebenaran spesifik, itu mirip dengan berlindung dan memanjakan diri dalam kejahatan. Selanjutnya, semua orang terbunuh di tangan Kari, Anda memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Lelucon. Dan berkata dengan arogan. Saya telah berdiri tegak dan berjalan tegak sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti dunia. Anda seharusnya tidak ingin menaruh kotoran orang lain di kepala orang tua itu? Bahkan di dunia. Di depan polisi, saya tidak bersalah.